pada gigi yang akan menjadi fokus dari apa yang akan kita pelajari dan yang akan kita nantinya akan kita lakukan perawatan dan kita lakukan manipulasi, tindakan dan sebagainya itu adalah jaringan keras. Kalau di bidang konservasi hanya sebatas pada jaringan keras enamel, kemudian dentin dan sementum. Sementara sebenarnya ada jaringan keras seperti tulang alveolar, di mana nanti jaringan penyangga tulang alveolar ini sebenarnya juga berpengaruh terhadap perawatan-perawatan di bidang endodontik maupun restoratif. Tetapi kita di awal ini akan belajar tentang ini dulu, biological aspect of dental hard tissue. Jadi jaringan keras gigi itu jaringan yang terlihat secara klinis tampak di luar ini. Jadi gigi, apakah gigi itu berwarna putih, berwarna kekuningan, berwarna kecoklatan, semua yang tampak di depan, semua yang tampak secara klinis ini adalah gigi dengan tampilan warna dari enamel gigi. Enamel gigi itu adalah bagian paling luar dari gigi. Dia akan merupakan bagian yang sebenarnya tidak sepenuhnya itu pencahayaan atau pewarnaannya itu berwarna opek, atau tidak tembus cahaya. Jadi justru jaringan enamel, struktur yang paling luar dari gigi ini merupakan struktur yang mempunyai transparansi atau translusensi lebih tinggi daripada jaringan keras yang di bawahnya, yaitu dentin. Jadi sebenarnya enamel ini adalah menggambarkan atau membiaskan, meneruskan, memantulkan warna dari dentin. Kita tahu semakin dengan bertambahnya usia, seseorang warna giginya semakin gelap. Itu karena apa? Salah satunya adalah salah satu faktor pewarna dari dentin. Jadi yang memberi warna pada gigi itu sebenarnya adalah selain juga enamel, dentin. Tetapi enamel itu memberikan warna sebagian lagi dari dentin karena dia meneruskan warna yang dimiliki oleh dentin. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini kalau misalkan seperti ini warnanya gelap keabu-abuan. Ini sebagian karena satu, bisa jadi karena enamelnya porus sehingga dia akhirnya menimbulkan kesan warna keabu-abuan. Sedangkan warna kuning, kecoklatan dan sebagainya bisa jadi satu juga selain karena tadi enamelnya porus, dua karena adanya pewarna yang berasal dari perubahan warna yang sifatnya baik ekstrinsik maupun intrinsik. Ekstrinsik misalkan dari luar, kopi, teh, nikotin dan sebagainya, itu juga bisa memberikan perubahan warna pada gigi, tetapi sifatnya adalah temporary, artinya dia bisa dilakukan pembersihan, kita bisa lakukan pewarnaan kembali, pewarnaan artinya kita kembalikan warnanya seperti warna semula, dengan proses bleaching ataupun dengan proses lainnya. Jadi ini kalian lihat gigi ini bisa nano warnanya bisa bermacam-macam. Selain oleh karena juga faktor dari kualitas dari enamel juga dari warna dentin yang ada di struktur di bawahnya. Jadi struktur jaringan keras gigi enamel, dentin, pulp tissue dan sementum. Enamel ini yang bagian luar, dentin adalah struktur di dalamnya, pulp tissue jaringan pulpa ada yang ada di dalam saluran akar dan sementum ini adalah bagian jaringan keras terluar dari gigi yang tertanam di dalam gusi, atau yang kita sebut bagiannya di sini adalah bagian dari akar. Sementara dental hard tissue itu hanya enamel, dentin dan sementum. Pulp tissue itu struktur gigi. Jadi ini struktur gigi secara keseluruhan, sementara dental hard tissue jaringan kerasnya adalah enamel, dentin dan sementum. Ini ilustrasinya. Bagian luar dari enamel yang bisa dilihat yang bergaris-garis ini tersusun dari kristal hidroksi apatit, kemudian di bawahnya adalah dentin, lapisan di bawahnya. Di dalam dentin itu adalah ruang pulpa. Ruang pulpa ini adalah pusat dari inervasi. Sistem imunitas gigi juga dibentuk oleh jaringan pulpa. Di sini terdiri dari mixel, sel campuran. Di dalamnya ada sel fibroblast pulpa, ada sel odontoblast pulpa yang terletak di perifer, ada sel mesenkim, ada sel puncak, ada sel saraf, semuanya ada di dalam jaringan pulpa. Jadi bisa dikatakan bahwa rohnya gigi, hidup mati, non vital maupun vitalnya itu ada di dalam jaringan pulpa ini. Begitu ini nekrotik, di sini mengalami kerusakan, mengalami jejak sehingga dia nekrosis,
maka gigi ini dinyatakan sebagai gigi yang non vital. Kemudian sementum itu tadi yang bagian terluar. Jadi dia adalah bagian dari jaringan keras gigi yang tertutup oleh gingiva dan tertanam di dalam tulang alveolar. Itu adalah sementum, ya. Ini gingiva, kemudian tulang alveolar, dia meliputi atau ada di bawah gingiva, menutupi sementum, dan dia ada merupakan jaringan penyangga gigi, ya, di seluruh area dari rahang, ya. Enamel, ya, terbentuk dari, ya, ameloblast. Sel ameloblast ini berasal dari ektoderm, merupakan bagian terluar dari gigi dan merupakan the hardest part of the teeth and the body. Jadi bagian paling keras dari tubuh kita itu sebenarnya justru ini enamel ini, bukan tulang paha, tulang tulang lengan dan sebagainya, enggak, tapi enamel. Jadi itu sebabnya kalau kalian nanti melakukan pengeburan, ya, preparasi pada gigi, ya, bahan untuk alat preparasinya, burnya itu, ya, mata burnya itu terbuat dari diamond. Karena, ya, baik diamond atau steel itu adalah struktur yang bisa menembus dentin. Jadi kadang-kadang buat menembus tulang itu justru lebih lunak daripada enamel. Enamel justru lebih keras, ya, kepadatannya karena terdiri dari kristal hidroksiapatit, ya, 99%, yang merupakan struktur yang paling kuat yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian untuk warnanya, secara normal dia bersifat semi translucency, ya. Dia bisa berubah menjadi warnanya lebih chalky, ya. Warnanya menjadi opaque apabila dia mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu maksudnya seperti apa? Dehidrasi itu seperti kalau misalkan nanti di dalam prosedur kalian melakukan penumpatan gigi, ketika setelah selesai melakukan penumpatan, setelah melakukan aplikasi bahan eksa, kemudian giginya dibilas dan dikeringkan, nah, akan tampak yang namanya frosty white appearance atau warna chalky white, warna putih kapur seperti tembok. Itu juga merupakan bagian, ya, dari enamel yang sudah mengalami yang namanya daerah dehidrasi atau chalky white. Kita sebut sebagai chalky white. Kemudian ada juga area yang disebut sebagai dark yellow atau sclerotic dentin. Ini adalah suatu area atau bagian dari dentin di bawahnya, ya, yang bisa mempengaruhi oleh karena faktor usia itu tadi. Dengan bertambahnya usia, enamel itu akan tidak lagi padat kristal hidroksiapatitnya, lebih porus, sehingga warna dentin itu akan memancar lebih gelap. Sementara dentin sendiri dengan bertambahnya usia, dia warnanya juga akan semakin gelap, ya. Itu akan terpancar dan bisa dipantulkan oleh enamel, ya. Kedalaman enamel bervariasi 2 mili di bagian incisal ridge, 2,5 sampai dengan 2,5 itu pada cups premolar, 2,5 sampai 3 mili pada cups molar. Jadi ada perbedaan ketebalan enamel dari setiap struktur gigi, ya. Ini translusensi dari enamel bisa dilihat di sini. Jadi enamel memang walaupun dia terdiri dari kristal hidroksiapatit, kemudian dia juga merupakan struktur yang kuat, tetapi dia memiliki translusensi karena kristal hidroksiapatit itu membentuk semacam pori-pori atau porus, ya. Jadi enamel itu terbentuk seperti garis-garis, ya, kristal yang berdiri tegak, ya. Ada yang tegak, ada yang nanti dilihat habisnya ada gambaran struktur dari enamel, ya. Struktur enamel secara keseluruhan merupakan terdiri dari komponen anorganik. 90 sampai 95%-nya adalah hidroksiapatit, 1 sampai 2%-nya adalah komponen organik, dan sekitar 4% ini ada kandungan airnya, ya. Struktur basic dari enamel adalah enamel rods atau enamel prismata, ya, yang di sini ukurannya 5 sampai 12 mikron, di mana dia mineral fase atau fase utama mineral pembentuknya adalah hidroksiapatit, ya. Kristal hidroksiapatit ini, ya, bentuknya seperti sulur-sulur, ya. Kira-kira diameternya 4, ya, milimikron sampai dengan 8 dan berbentuk heksagonal. Selain itu, dia juga berbentuk silindris dengan akhiran bentuknya kurang lebih sebesar 1 milimeter untuk diameternya. Dan enamel ini strukturnya paralel dengan sumbu gigi. Paralel, jadi gigi, kemudian, ya, struktur gigi, sumbu gigi tersebut, maka enamel ini akan paralel, ya, sejajar dengan sumbu gigi, ya, bukan
tegak lurus sumbu gigi, tetapi sejajar dengan sumbu gigi. Jadi dia arahnya akan sejajar dengan sumbu gigi atau kita sebut sebagai paralel. Ya, ini mungkin ini bisa foto ya, ilustrasi ketika dia difoto ya, struktur enamel dan dentin ini menggunakan SEM. Ya, enamel, dentin ini pupa. Enamel sendiri apabila difoto menggunakan akan kelihatan strukturnya seperti ya spindle, seperti benang ya yang membentuk struktur secara paralel ya. Ini kristal hidroksiapatit kalau kita buat ilustrasi ya bentuknya heksagonal ya. Ini adalah enamel tonjol dari ya enamel hidroksiapatit kristal. Ini ukurannya diameternya ya 45 sampai 90 nanometer. Terus di sini untuk setiap kemiringan diagonal dari bagiannya ini 25 sampai 39 nanometer. Panjangnya itu sama dengan menunjukkan panjang enamel menunjukkan ketebalan dari enamel itu sendiri. Ya. Enamel rods. Jadi ini kita lihat bagiannya. Enamel gigi tidak hanya terdiri dari satu macam, tapi sebenarnya enamel gigi ini terdiri dari beberapa macam. Ada nail enamel, ini terletak pada daerah servikal, insisal, dan oklusal. Kemudian ada juga enamel tuft. Enamel tuft ini adalah bagian yang mengalami hipomineralisasi. Mengalami hipomineralisasi artinya, ya, enamel tuft ini adalah suatu bagian dari struktur enamel yang kadar mineral atau hidroksiapatitnya itu rendah. Letaknya adalah di DEJ. DEJ adalah Dentino Enamel Junction, perbatasan antara dentin dan enamel. Perbatasan antara dentin dan enamel yang kita sebut sebagai Dentino Enamel Junction ini mengandung ya enamel yang kadarnya rendah, disebut sebagai daerah enamel tuft ya. Kemudian enamel lamelle. Enamel lamelle ini terletak persis pada DEJ, ya, pada Dentino Enamel Junction dan juga merupakan weak area. Jadi ada area yang mengalami hipomineralisasi karena letaknya mendekati dentin, tetapi ada juga enamel lamelle. Ini adalah enamel yang merupakan enamel yang terletak pada area yang kita sebut sebagai area yang tipis. Mengapa? Karena selain dia di situ hipomineralisasi, jumlah kristal hidroksiapatitnya itu adalah rendah ya dan jarang, maka daerah itu adalah kita sebut sebagai jadi bagian paling lemah dari struktur gigi adalah di daerah servikal, di mana di situ terletak enamel lamelle ya, merupakan perbatasan antara enamel dan dentin. Kemudian ada enamel spindle. Enamel spindle ini merupakan bagian dari enamel yang bersambungan dengan area tubulus dentin. Jadi di dalam dentin itu ada yang terbentuk dari yang namanya tubulus-tubulus seperti pipa paralon ya. Tubulus-tubulus ini memiliki ya menyambung ya. Artinya di situ ada bagian yang merupakan pain reseptor. Jadi kalau kita merasakan nyeri ya, itu selain saraf yang ada di dalam jaringan saraf, sebenarnya ada reseptor ya yang menghubungkan antara rasa nyeri yang dari luar yang kemudian diteruskan ke dalam saluran ke dalam jaringan saraf atau di dalam struktur pulpa ini melalui yang namanya area disebut sebagai enamel spindle ya. Kemudian ada yang bagian incremental stria of Retzius, Dentino Enamel Junction, membrana Smith atau primary enamel cuticle ya. Jadi ini adalah struktur enamel. Jadi enamel itu tidak sekedar satu kristal hidroksiapatit, tapi sebenarnya dia memiliki bagian-bagian yang ini tadi ya. Kalian bisa baca lagi ya. Nanti saya beri referensinya textbook apa yang harus dibaca untuk kita bisa melihat secara lebih detail gambaran dari enamel. Ini nail enamel ya. Gambar-gambar ini nanti kalian bisa ya. Bagaimana ini enamel spindle. Ini adalah Dentino Enamel Junction, daerah perbatasan antara enamel yang struktur hidroksiapatit dan dentinal tubulus. Enamel dan dentin memiliki struktur yang berbeda ya, karena kalau enamel dominannya kristal hidroksiapatit, sementara dentin berbeda. Strukturnya lebih banyak mengandung komponen organik dan anorganik walaupun juga masih mengandung kristal hidroksiapatit walaupun kadarnya tidak sebesar yang ada di enamel ya.
Dentin terdiri dari sel odontoblas. Jadi sel odontoblas adalah sel yang terletak di dalam struktur gigi, di mana letaknya adalah di dentin. Sel odontoblas adalah sel imunitas gigi. Dia yang akan mempengaruhi proses pertumbuhan, perkembangan, ya, diferensiasi, ya, semuanya itu yang melakukan adalah sel odontoblas. Jadi sel utama gigi, pembentuk dentin, ya, sel utama imunitas yang menjaga imunitas gigi itu adalah sel odontoblas. The most big area of the tooth, ya, enamel. Anatomy of the root, kalau cementum, ya, itu pada daerah akar, ya. Fungsi dari dentin, sebenarnya apa fungsi dentin? Untuk melindungi pulpa sebagai basis dari enamel, basis atau dasar, ya. Masking of enamel, jadi dia memasking, jadi sebagai penahan warna gigi itu tadi. Makanya separuh dia ada dari enamel yang memiliki sifat translusensi, ya, dari kristal hidroksiapatitnya, tetapi sebagian adalah warna dari dentin dan enamel memancarkan atau memantulkan warna dari dentin, ya, sebagai vital tissue, ya, yang akan merespon terhadap adanya rangsangan. Jadi kalau di enamel itu tidak ada sarafnya, yang ada itu di dentin dan di jaringan saraf. Di dentin ada sel odontoblas. Sebenarnya jaringan saraf itu ada di jaringan pulpa, tetapi di dalam dentin itu ada reseptor yang bisa menghubungkan, ya, meneruskan respon nyeri itu dari, ya, dari eksternal. Dalam hal ini kalau menjalar dari enamel kemudian dentin, dari dentin diteruskan ke pulpa. Jadi konektornya itu ada di dentin, ya. Dari mana? Siapa konektornya? Sel odontoblas. Ya. Struktur kimia dari dentin, anorganik sekian persen, 70-75%, organiknya 20-25%, kemudian dia juga mengandung air, ya. Mineral dari dentin lebih sedikit daripada enamel. Mineral fasenya hidroksiapatit, organik fasenya adalah kolagen. Jadi ini adalah mineral-mineral pembentuk dentin. Walaupun sebenarnya, ya, di sini disebutkan mineral dentin lebih kecil, lebih sedikit daripada enamel dalam hal mineral fase hidroksiapatit. Ya, sementara di enamel tidak ada organik fase seperti kolagen ataupun sel odontoblas. Itu semuanya dimiliki oleh dentin. Ya, jadi kadang kenapa kok gigi yang berlubang? Itu kalau lubangnya masih di permukaan berarti masih hanya mengenai enamel. Itu mungkin belum terasa sakit, ya. Tapi begitu lubangnya makin dalam, makin mendekati dentin. Karena di dentin ada reseptor yang menghubungkan dengan saraf di jaringan pulpa melalui sel odontoblas itu tadi, ya. Jadi ada bagian-bagian dari sel odontoblas, diteruskanlah nyeri itu, maka karies yang dalam yang mendekati dentin atau mendekati pulpa itu kan berarti dia ada rangsang yang diteruskan menuju ke pulpa sehingga baru timbul nyeri. Kalau masih di permukaan tidak akan muncul rasa sakit karena mungkin masih sebatas enamel yang belum bisa meneruskan respon atau rangsang nyeri. Ya, ini strukturnya bisa dipelajari nanti, ya. Dentin color, ya, warna dentin yellowish, dark than enamel, darker than enamel, lebih gelap daripada enamel. Sensitivity ataupun kita sebut sebagai area pain receptor, ya, sensitivity itu yang timbul karena adanya reseptor nyeri yang terdapat pada dentinal tubulus itu meneruskan, ya, jejas-jejas yang sifatnya jejas fisik, thermal, chemical, bakteri. Recording in progress. Ya, jadi dentinal tubulus ini, tubulus dentin ini dia merupakan reseptor nyeri. Dia akan bisa meneruskan memberikan sensasi sensitivity apabila ada jejas, ya, fisik, thermal, chemical, bakteria maupun traumatik, ya. Ini bisa dilihat. Jadi ini tadi strukturnya sama sebenarnya. Ini loh yang kita sebut sebagai odontoblas, cell processes of tubulus dentin. Jadi sebenarnya sel dari sel odontoblas. Sel odontoblas itu bentuknya itu bulat oval, agak bulat, agak lonjong. Ya, di sini dia memiliki yang namanya inti sel. Jadi ini selnya, ini kemudian inti selnya. Ya, sel odontoblas ini sel yang ini ditempeli, dia ada nerve reseptor yang menempel pada sel odontoblas ini. Sel reseptor yang ada di dalam odontoblas inilah yang akan meneruskan sensitivitas
ataupun reseptor nyeri lainnya ke jaringan pulpa. Jadi dia sebagai mediator. Jadi kalau ini sel, di sini ada yang disebut sebagai dentinoenamel junction, yaitu tadi ya perbatasan antara enamel dan dentin. Nah, sel ini memiliki, jadi sel ini bentuknya lonjong dan ada sel semacam prosesus yang memanjang dari sel odontoblas itu tadi yang terletak di dentin. Jadi sel odontoblas itu sendiri terletak di perifer dari pulpa. Sebagian itu terletak pada perifer pulpa, tetapi dia memiliki prosesus ya tonjolan yang masuk ke daerah dentin. Dan area itu, bagian itu, struktur itu yang akan merespon atau meneruskan rangsang nyeri pada gigi. Jadi ada bagian disebut sebagai peritubular dentin, periodontioblastic space, intertubular dentin, ini yang di sini, odontoblast processus ya ini yang meneruskan rangsang ya. Ini kanal-kanal, jadi dia bercabang tidak hanya satu seperti pipa lurus tapi dia seperti ranting pohon. Nah, itu sebabnya sensasi, sensitivitas, respon nyeri dan sebagainya itu bisa fasilitasi atau diteruskan oleh sel odontoblas. Gambar pembentukan dentin, tubulus dentin ya terdiri dari Toms fiber and dentinal fluid. Dentinal fluid transudate plasma ya. Covered by peritubular, ditutup oleh ya peritubular dentin mineralization yang kita sebut yang terletak pada daerah intertubular dentin. Tubulus dentin ya jumlahnya 15.000 sampai dengan 20.000 per milimeter persegi dengan diameter 0,5 sampai dengan 0,9 mikrometer pada daerah DEJ, dentinoenamel junction. Tetapi semakin ke dalam, semakin mendekati pulpa, maka tubulus dentin itu akan semakin banyak. Jadi pipa-pipa paralon itu kalau kita bayangkan struktur gigi yang tadi, kalau dia di daerah oklusal atau daerah insisal, daerah permukaan gigi, tubulus dentinnya merupakan tubulus dentin yang letaknya masih jarang. Semakin ke pulpa, semakin mendekati pulpa, semakin turun, tubulus dentinnya semakin padat. Itu sebabnya semakin ke dalam, semakin mendekati pulpa, rangsang nyeri itu semakin mudah timbul. Pada dentin ya, yang makin mendekati pulpa, jumlahnya berkisar antara 45.000 hingga 65.000 per milimeter persegi dengan ukuran 2 sampai dengan 3 mikron pada daerah pulpa. Ya. Kemudian ya, ini bentuk tubulus dentin. Jadi kalau tadi itu enamel prismata sejajar dengan sumbu gigi, sementara kalau bentuk tubulus dentin mengikuti dari bentuk anatomi gigi itu sendiri. Ya. Ini adalah dentin, ya. Bagian-bagian dentin itu sendiri, calcified dentin, ada area yang disebut sebagai uncalcified dentin atau predentin. Kemudian ini prosesus odontoblas, ini yang panjang-panjang tadi yang menentukan. Kemudian bodies of odontoblas. Nah, ini sel odontoblas yang bulat tadi, ya. Tapi dia, ya, memiliki prosesus yang bisa menyambungkan, ya, sebagai mediator untuk reseptor nyeri, ya. Dan di sini adalah di bawah ini pulpa. Ya, ini adalah gambaran. Nah, tubulus dentin ini kalau kita potong melintang ya dengan gambaran SEM seperti ini. Jadi kalau dia di dekat permukaan, tubulus dentinnya masih jarang-jarang seperti ini. Ini tubulus dentin, ini adalah intertubulus dentin. Space antar tubulus dentin ini kita sebut sebagai intertubulus dentin. Sementara semakin mendekati ke pulpa, bisa kita lihat kepadatan dari tubulus dentin itu semakin besar. Jadi diameternya juga bertambah dan jarak antar tubulusnya juga semakin merapat, semakin sempit ya. Ini bisa dilihat. Dan ini kalau dipotong lagi, tubulus dentin itu seperti ini. Jadi tidak bulat kosong ini, tapi nah ini tadi ada prosesusnya ya. Kemudian ada mineral komponen lainnya. Ini adalah gambaran SEM ya. SEM scanning elektromikroskop ya gambarannya. Ini di sini ya. Ini kalau memanjang ya, tubulus dentin yang bentuknya panjang seperti pipa itu tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ini adalah enamel, di bawahnya ini adalah dentin, ini adalah pulpa. Nah, ini di sini ini perbatasan antara dentin dengan pulpa ini adalah
tempat atau letaknya sel odontoblas. Jadi sel odontoblas itu tidak melayang-layang di dentin sini, tetapi dia menempel pada bagian perifer dari pulpa, area perbatasan antara dentin dengan pulpa. Ini kalau diperbesar gambarnya tampak seperti ini. Ini intertubulus dentin dan ini adalah peritubular dentin. Peritubular dentin. Ini adalah intertubular dentin. Di dalam peritubular dentin ini ada yang namanya lumen, ya, tubulus lumen, garis bagian tengah, ya, prosesus tonjol itu tadi diameternya. Ini kita bisa lihat kalau di permukaan ini kita lihat tadi ya, makin jarang, makin ke bawah, makin padat, ya. Perbedaan antara enamel dan dentin ini bisa kalian baca, ya. Untuk warna whitish blue or white gray, ya, untuk enamel. Sharp, sound ini maksudnya di sini kalau kita melakukan penetrasi, kita melakukan preparasi, ya, kemudian kita lakukan tes atau eksplorasi, maka enamel yang kesentuh dengan alat preparasi atau alat instrumen kita, ya, sharp, high pitch sound of moving fine explorer tip. Jadi kita lihat bahwa itu keras. Jadi dibandingkan, jadi kalau dentin sama enamel, dentin itu lunak, tetapi kalau enamel itu keras, jadi akan terkesan, ya, keras, kemudian, ya, sharp, high pitch sound or moving, jadi berdenting, jadi konsistensinya keras sehingga istilahnya itu bisa berdenting apabila kita sentuh dengan explorer tip, ya. Untuk kekerasan, ya, hard structure of the tooth, ya, reflectance-nya, ya, dia permukaannya lebih, ya, glossy, ya, reflective to light than dentin. Dentin lebih opaque, walaupun dentin tidak lebih padat, tetapi karena dia komponennya adalah kolagen, organik dan sebagainya, maka dia tidak bisa memberikan clarity, kejernihan atau transparansi seperti pada enamel, ya. Ini warna dentinnya yellowish white or slightly darker, ya. Kemudian dull or low pitch sound of moving fine explorer, softer than enamel, ya. Dia merefleksikan sedikit cahaya atau warna daripada enamel. Jadi ini perbedaannya, ya, kita bisa lihat, ya. Color, light reflection, hardness maupun sound, ini adalah faktor-faktor pembeda utama antara enamel dan dentin. Ini preparasi kalian bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya yang berkaitan dengan dentin, ya, ini yang paling penting. Ini kalian harus perhatikan, ya. Ada beberapa tipe dentin. Ada dentin primer, dentin sekunder, dan dentin tersier serta sklerotik. Yang utama 3 ini. Dentin primer adalah dentin yang mula-mula terbentuk pada fase ketika fetus, ketika janin, itu sebenarnya sudah ada di situ, ya. Pada fase fetus atau janin itu sebenarnya sudah mulai ada yang namanya terbentuk dentin primer. Sementara dentin sekunder, dentin yang terbentuk secara fisiologis sepanjang hidup seseorang. Dentin sekunder itu selalu terbentuk, ya, terbentuk setelah dentin primer oleh karena rangsangan terus-menerus secara fisiologis. Jadi dentin sekunder secara fisiologis dia itu akan terbentuk. Jadi kalau sudah melewati fase fetus janin tadi, setelah dentin primer terbentuk, selanjutnya adalah dentin sekunder. Kemudian ada dentin tersier. Dentin tersier adalah dentin yang terbentuk apabila gigi mengalami jejas. Ya, apakah jejas itu jejas mekanis atau jejas biologis? Jejas mekanis misalnya karena preparasi, ya, misalkan juga karena gigi tersebut patah, atau juga karena karies, proses karies, itu maka akan merangsang terbentuknya dentin tersier. Dentin tersier adalah dentin yang terbentuk apabila gigi mengalami jejas. Dentin tersier itu ada 2 macam, ada dentin reaksioner dan ada dentin reparatif. Ya, dentin reaksioner itu terbentuk apabila jejasnya itu ringan sampai dengan sedang. Sementara dentin reparatif itu akan terbentuk apabila jejasnya berat dan jejas tersebut telah menimbulkan atau menyebabkan perforasi pada pulpa. Apa tandanya perforasi pada pulpa? Ada bleeding, perdarahan, pulpa terbuka. Itu kalau baru. Kalau lama ada perforasi pada pulpa. Jadi, kalau pulpa itu sudah mengalami perforasi, maka yang bisa terbentuk adalah dentin reparatif. Sementara kalau dentin reaksioner itu bisa terbentuk apabila jejas yang terjadi pada gigi tersebut sifatnya ringan atau
sedang. Sementara dentin sklerotik itu adalah proses dentin di mana dentin itu mengalami pertumbuhan, ya, tetapi terjadi oleh karena paparan dari, ya, sifat asam, kondisi asam yang berlangsung secara terus-menerus dalam dosis atau kadar yang rendah. Jadi maksudnya dentin sklerotik ini bisa karena ada paparan dari luar eksternal, ya, yang sifatnya asam, kadarnya rendah, terus-menerus sklerotik itu bisa terbentuk. Bentuknya nanti akan tampak berbeda. Ya. Terbentuk oleh karena iritasi ringan, karies yang berjalan lambat, sehingga terjadi perubahan komposisi. Ya, dentin sklerotik dibagi menjadi dua, secara fisiologis dan juga karena reaktif. Fisiologis dentin sklerosis itu karena faktor usia, sementara yang reaktif dentin sklerosis karena iritasi ringan itu tadi, yang karena paparan dari asam. Nah, ini bisa lihat ya. The pulp reaction are triggered there is an exposure of the pulp which caused by caries, mechanical stimuli or traumatic injury. Jadi, kalau ya, ini struktur gigi ini kita bisa lihat, ini adalah enamel, kemudian ini dentin, kemudian ini adalah pulpa. Ketika jejasnya itu adalah jejas yang ringan, mungkin hanya melibatkan enamel atau sebagian, maka ya di sini akan terjadi proses pembentukan dentin reaksioner atau dentin reparatif. Dentin reaksioner yang terbentuk di mana sel yang berperan adalah sel odontoblas. Sementara ketika jejasnya adalah jejas yang cukup kuat sehingga terjadi perforasi, pulpanya tembus, terbuka, ya, terekspos, maka sel odontoblas di sini akan mati, hilang, diganti menjadi sel fibroblast atau sel mix cell yang di dalam pulpa, campuran dari stem cell, sel fibroblast, dia akan membentuk dentin baru yang disebut sebagai odontoblast-like cell. Odontoblast-like cell ini yang akan menutup perforasi pulpa yang terbuka itu tadi, ya. Ini kita bisa lihat. Jadi ini area dentin. Kalau kita lihat ini adalah area karies. Nah, ini yang kuning-kuning ini area karies yang aktif. Ini di daerah dentin ya. Ini enamel, ini dentin. Sementara yang kita ini bisa dentin ini kita bisa bagi menjadi infected zone dan affected zone. Infected zone ini daerah yang merupakan area karies. Di sini ada yang namanya invasi dari bakteri. Kalian lihat strukturnya berwarna kecoklatan, konsistensinya lunak. Sementara affected zone itu adalah zona di sekitar infected zone yang masih tergolong area yang belum terinvasi oleh bakteri. Jadi ini affected zone itu masih mengandung struktur dentin yang asli yang belum terkontaminasi oleh bakteri. Sementara infected zone itu area karies sudah terinfeksi oleh bakteri, sudah biasanya mengalami perubahan warna dan konsistensi. Ya, nanti ini kita bisa kalian baca apa yang dimaksud dengan infected dentin dan affected dentin. Intinya kalau infected dentin ya konsistensinya lunak. Ya, merupakan dentin yang sudah mengalami demineralisasi oleh karena adanya bakteri. Ya, kemudian kalau sudah infected dentin, sudah karies, berarti dia tidak bisa diremineralisasi. Itu artinya harus kita ambil, kita buang, kita preparasi, lakukan restorasi. Karies detecting dye scan stain, jadi bisa ditandai dengan menggunakan karies detektor. Ya, sementara affected dentin merupakan dentin yang sudah mengalami demineralisasi tetapi belum terinfeksi oleh bakteri. Itu sebabnya dia konsistensinya masih cukup keras, ya. Sehingga area ini merupakan sebagai area yang masih bisa diremineralisasi. Ya, jadi ini nanti kalian baca lagi ya, ada itu lebih lanjut ya. Ini tadi ya perbedaan antara primary, secondary dan juga tertiary dentin. Tertiary dentin bisa reaksioner dan bisa reparatif. Ini apa definisinya? Apa sel yang berperan di sini? Lokasinya di mana? Ya, kemudian bentuk dentin yang terbentuk seperti apa? Ini bisa kita baca. Yang primary dengan yang tersier. Yang tersier bentuknya jelas pasti beda dengan yang original atau primary atau sekunder. Karena tersieri terbentuk karena adanya jejas. Jadi dia merupakan area dentin yang terbentuk di mana dentinnya bentuknya lebih irregular. Ya, jadi kalau yang primer atau sekunder itu regular, tetapi yang tertiary ini irregular karena dia dibentuk oleh odontoblast-like cell, bukan lagi oleh sel odontoblast tubular. Ya toh. Kemudian dia juga irregular. Ya, nah ini tadi
penjelasan lagi affected dentin. Jadi ini kalau kavitas paling luar, misalkan ini ada kavitas atau gigi berlubang, maka yang paling luar itu pasti affected dentin kalau pada karies. Daerah yang terkontaminasi oleh bakteri. Di bawahnya adalah affected dentin. Sudah mengalami demin, tetapi belum terinfeksi oleh bakteri. Itu sebabnya strukturnya masih jauh lebih sedikit, masih lebih keras, ya, tidak lagi lunak soft, ya, gampang dikeruk atau gampang diekskavasi, ya. Di bawah ini adalah pulpa. Jadi ini kalau kita lakukan preparasi, maka yang kita lakukan adalah pengambilan dari infected dentin dan meninggalkan affected dentin seluas mungkin untuk mempertahankan vitalitas pulpa. Ya. Nih, ada juga tubulus dentin yang detrek, ya, kosong sebagian. Di situ memang karena biasanya ada area-area yang terjebak, ya, ada area-area di mana dentinnya atau area tersebut, ya, itu karena proses fisiologis maupun karena proses, ya, adanya jejas itu bisa mengalami yang disebut sebagai detrek area, ya. Ini early enamel caries lesion. Jadi kita bisa lihat deteksi awal karies, ya, bagaimana karies itu awalnya terbentuk. Bisa dari enamel, ya, awal pintu masuknya bisa dari enamel, tapi bisa juga pintu masuknya itu dari daerah cervical, DEJ, dentino enamel junction, daerah cervical, daerah yang paling tipis, paling rawan juga, mudah karies dimulai, pot di entry-nya bisa masuk daerah tersebut. Jadi tidak selalu karies itu dari oklusal, tapi bisa juga dari arah cervical. Proses atau teori hidrodinamik ini adalah teori tentang nyeri. Bagaimana nyeri gigi itu terjadi? Itu karena adanya perubahan konsentrasi, adanya perubahan pergerakan yang cepat dari cairan yang ada di dalam tubulus dentin yang menekan saraf, sehingga reseptor saraf itu, ya, bisa tertangkap, ya, respon nyeri itu bisa tertangkap oleh odontoblast dan diteruskan sebagai nyeri. Jadi perubahan gerakan atau cairan yang cepat di dalam dentin itu memberikan tekanan pada proses ini, dan proses ini ketika dia tertekan, dia akan memberikan sensasi, meneruskan sensasi yang disebut sebagai sensasi nyeri. Jadi teori hidrodinamik ini adalah teori yang sampai sekarang masih kita pakai sebagai teori di mana rangsang nyeri pada gigi itu terjadi. Ya, di ini sementum, ya, di mana dia merupakan jaringan keras yang tertutup oleh akar di daerah akar, ya, tertutup oleh gusi dan tulang di daerah akar, ya. Nanti bisa kalian baca, ya, segala karakteristiknya, komposisi kimianya, ya, bagaimana komposisi kimia dan sementumnya. Oke, ya, yang perlu kalian pelajari. Jadi ini secara garis besar tentang jaringan keras gigi. Ada enamel, ada dentin, dan juga ada sementum. Ya, kita bisa lihat, ya, ini nanti PPT-nya bisa saya share untuk kalian. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin dokter, untuk absensi sepertinya. Ya, absensi, ya. Oke. Sambil menunggu jam 9. Di sini kalian ada kuliah lagi, ya? Oke, gini. Ini kok belum nyambung, nanti kayak kemarin, ya. Saya share ke komtingnya. Siapa kemarin? Kinanti, ya? Iya dokter, saya. Nanti, ya. Nanti di scan seperti kemarin, ya. Nanti saya cek dari cyber untuk presensinya. Baik Oke? dokter, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?